Salam. Jumpa lagi di channel Suprafaat. Kali ini dalam praktikum listrik dinamis. Oke, di sini saya membawa peralatannya untuk praktikum listrik dinamis. Ini adalah namanya papan rangkaian. Kemudian ini ada baterai. Berikut dudukan baterai. Nah, ini baterainya 1,5 volt ya, 1,5 volt. Kemudian ada kabel penghubung. Kemudian ada jembatan penghubung untuk menghubungkan antara titik yang satu dan titik yang lain. Karena titik yang satu dan titik lain ini adalah putus ya. Jadi untuk menyambungkan seperti ini. Nah, maka ini antara titik yang sini dan sini dia akan bersambung. Oke, kita akan percobaan yang pertama dulu tentang hukum Ohm. Yang ini, kamera, yang ini ya. Oke, kita coba dulu. Ini kemudian ini kita hubungkan lagi, kita hubungkan kembali, kita hubungkan. Kita akan cobaan hukum Ohm. Nah, ini adalah tegangannya. Kita gunakan tegangan 1,5 dan ini 4,5 volt. Kemudian ini kabelnya nanti sebagai hambatan lampunya. Oke, kita akan coba yang kedua, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian tidak bercabang atau lurus. Ini sangat sederhana, tinggal ditambahkan baterai satu saja. Nah. Oke, dan kita hubungkan di sini. Nah, ini adalah sebuah rangkaian seri, rangkaian lurus. Nah, kita bisa lihat sini rangkaian seri seperti ini. Ini ada lampunya, kemudian ini ada hambatan lampunya. Ini cara menghitungnya. Untuk menghitung hambatan total tinggal ditambahkan lampu satu, lampu dua aja. Kemudian syaratnya sini untuk arusnya sama. Jadi arus di lampu satu sama dengan arus lampu dua sama dengan arus total. Ya. Kemudian yang dibagi adalah tegangannya. Jadi tegangan di lampu satu akan berbeda dengan tegangan di lampu dua. Oke. Untuk cara pengukuran ampere meter, nah, kita gunakan ini namanya ampere meter voltmeter ya. Jadi ketika dia akan menghitung voltmeter, dia harus bolak-balik di sini, kemudian menghitung tegangan DC direct current. Ini direct current dia ada bentuk positif negatif atau arus arah, dia ada arahnya, maksudnya dari arah positif ke negatif. Kalau yang alternatif current ini tidak ada bentuk positif negatif. Ini contohnya listrik ini adalah C, tidak ada bentuk positif negatif. Jadi kalau arus yang ini adalah bentuk positif negatifnya ada. Dan contoh lain adalah aki atau akumulator. Cara mengukurnya, ampere meter dipasang secara seri. Agak maju. Nah, ini ada yang arus yang terukur ya. Ini ada arus yang terukur. Ini cara membacanya adalah yang tengah ya. Skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur ya. Jadi ini yang ditunjuk di angka 21 per 50 dikali 0,5 ya. Oke, sekarang kita akan coba rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian bersambung.
Oke, jika kita bandingkan dengan yang seri, maka akan terang paralel, ya. Dibandingkan dengan yang seri, maka akan terang paralel. Oke, sekali lagi yang seri ya. Kita lihat lagi yang seri ini. Yang seri. Nah, yang seri. Dia redup. Kita coba sekarang yang paralel, ya, paralel. Tuh. Jadi akan terang paralel. Oke. Cara mengukur arusnya sama, ya. Kamera agak maju. Kalau untuk mengukur arus pada lampu 1, ini tinggal dicabut. Nah, cabut. Nah, ini cara mengukur arus pada lampu 1. Nah, sampai lampunya hidup. Oke, berapa yang terukur? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan mengukur arus pada lampu 2. Ini tinggal dicabut aja nih. Nah, itu cara mengukurnya ya. Jadi ampere meter, cara mengukurnya adalah seri. Oke, kalau voltmeter kita tinggal putar ke sini. Nah, ini kita akan mengukur voltmeter. Bisa pakai yang 10, 50, ini batas ukur atau probe. Kita bisa di sini juga. Nah, kemudian untuk voltmeter cara masangnya adalah paralel. Nah, cara masangnya paralel. Jadi kalau untuk mengukur voltmeter masangnya seperti ini. Ini ya, ini. Jadi cara membacanya kita pakai yang ini, yang tengah. 50/250 dikali batas ukur atau probe. 50/250 kali 10. Jadi ini tegangan pada lampu pertama adalah 2 volt ya. Juga seperti ini cara ukurnya. Sama dia, karena rangkaian paralel adalah tegangannya sama. Kalau rangkaian seri adalah harusnya yang sama. Oke. Nah, untuk rangkaian paralel ini syaratnya V-nya sama. V1 akan sama dengan V2 sama dengan V total. Kemudian arusnya dibagi-bagi. Jadi nanti arusnya dibagi di lampu 1. Kemudian arusnya terbagi pada lampu 2. Nah, cara menghitung hambatan totalnya tinggal 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, seperti ini contoh soalnya. Ini di sini ada 3 ohm, di sini ada 6 ohm ya. Hambatan lampu 3 ohm, hambatan lampu 6 ohm. Kita akan menghitung hambatan totalnya. Hambatan totalnya tinggal seper. Jadi 1/3 ditambah 1/6. Kemudian kita samakan penyebut. 2 tambah 1 sama dengan 3/6. Nah, yang kita butuhkan adalah RP, hambatan total rangkaian paralel. Dibalik ya, kalau tadi ini 1/RP, sekarang RP, jadi dibalik. 6/3 sama dengan 2 ohm. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung berapa sih tegangan di lampu 1 sama tegangan di lampu 2 berapa. Ini tidak perlu kita hitung, langsung tembak aja nih, karena syarat rangkaian paralel adalah V-nya sama. Ya, V-nya sama. Ingat aja paralel, V-nya sama. V1 sama dengan V2 sama total. Jadi V1 nya tembak aja 18, ini juga V2 nya 18. Oke, untuk mencari arus totalnya tinggal V total dibagi R total. Nah, ini V total. V totalnya 18 dibagi R totalnya 2. Jadi jawabannya adalah 9 ampere. Nah, kalau untuk rangkaian seri, ingat aja seri. Seri itu ingat aja seri gitu ya. Jadi I-nya sama, jadi arusnya sama ya. Seri arusnya sama. Kemudian yang dibagi-bagi adalah tegangannya. Jadi tegangan terbagi di sini, terbagi di lampu 1 sama terbagi di lampu 2. Nah, untuk mencari hambatan totalnya tinggal ditambah R1 tambah R2.
Nah, untuk mencari tegangan pada lampu 1 ya tinggal I1 kali R1, I2 kali R2, V totalnya V1 tambah V2. Nanti V1 tambah V2 ini akan sama dengan V total yang di sini. Akan sama. Oke, ini hukum Ohm ya. Nah, cara cepatnya menggunakan cinta segitiga V I kali R. Kalau mencari V tutup I kali R, mencari I V dibagi R. Jadi ya, mencari R V dibagi. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di praktikum yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.